Oman adalah anomali di Timur Tengah, sementara negara-negara lain berperang, menderita dan melibatkan diri dalam politik dan perang proksi. Oman tetap menjadi negara yang stabil, tenang, dan indah. Oman tidak sempurna tapi tenang dibandingkan dengan negara Timur Tengah lain. Berita berfokus pada hal-hal negatif, perang, kelaparan, kehancuran, dan politik jahat. Sedangkan di Oman, jarang terlihat di berita karena merupakan negara damai yang sebagian besar tetap netral. Oman sedikit berbeda. Mereka tidak memiliki banyak perpecahan yang terjadi di tanah mereka. Ini mungkin karena mayoritas masyarakatnya menganut Ibadi, salah satu dari 3 sekte besar dalam Islam di samping Syiah dan Sunni. Ibadisme mempromosikan toleransi dan perdamaian. Jadi tidak ada yang namanya militan Ibadi atau yang lainnya. Mereka benar-benar percaya pada perdamaian di semua lini. Orang Oman dikenal sebagai peaceful dan mediator dalam konflik regional. Itu sebabnya mereka tidak menjadi berita utama, tidak seperti negara-negara Timur Tengah lain. Dalam sejarah, mereka serahkan secara damai ke negara masing-masing. Tidak seperti kebanyakan negara Teluk lainnya, sejarah Oman telah dimulai sejak 5.000 tahun silam, dimulai dari zaman besi dan perunggu. Negara ini sangat indah, dengan pantai sepanjang 1.000 km lebih, merupakan salah satu rahasia terbaik yang disimpan di dunia, memungkinkan seseorang untuk mengemudi dan berkemah dengan aman dan bebas. Oman memiliki 3.000 km pantai di Teluk Arab dan Samudra Hindia. Muscat, ibu kota Oman, adalah salah satu kota terbersih dan terapi di Timur Tengah sampai-sampai mengendarai mobil yang berdebu langsung ditilang polisi. Salalah di sebelah selatan Oman beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22 derajat Celcius selama Juli dan Agustus, sedangkan di kota-kota tetangga suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Memancing dan menyelam adalah sangat luar biasa. Cuaca bisa jadi sangat menantang di musim panas dengan suhu mendekati 48 derajat Celcius, tetapi musim dingin baik-baik saja. Ada curah hujan yang terbatas dan daerah gurun bagian dalam sangat keras. Masyarakat Oman toleran terhadap agama dan budaya lain asalkan aturan masyarakat dipatuhi yang tidak terlalu memberatkan. Negara ini hampir tidak memiliki kejahatan. Barang dan mobil murah, bayaran bagus, dan 1 liter bensin harganya lebih murah daripada sekaleng minuman bersoda. Sejak tahun 1930, Kesultanan Timur Tengah ini diperintah oleh satu dinasti kerajaan yaitu Al Said. Raja Oman saat ini, Qaboos bin Said Al Said, adalah 6 raja terlama di dunia yang memerintah sejak tahun 1970 hingga sekarang. Di Oman, polisi dapat menyerbu rumah siapapun tanpa surat perintah. Dan jika seorang warga negara ingin menikah dengan seorang non-warga negara atau orang asing, maka diperlukan persetujuan khusus dari pemerintah. Dinasti Kerajaan Al Said tidak 100% mengandalkan cadangan minyak dan gas. Terdapat 2 industri andalan lagi yang sedang berkembang, yaitu pariwisata dan perikanan. Pemerintah juga telah menuangkan kembali kekayaan minyak negara ke dalam infrastruktur dan sebagai hasilnya, Oman memiliki rumah sakit, sekolah, jalan, pelabuhan, dan bandara paling modern. Kehidupan sehari-hari orang di Oman umumnya dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang kaya, serta lingkungan geografis yang beragam, yang mencakup gurun luas, pegunungan yang indah, dan garis pantai yang panjang. Berikut ini beberapa aspek kehidupan sehari-hari yang umum di Oman. Yang pertama, salam. Salam di Oman diberikan dengan tangan kanan sambil menyentuh dada. Hal ini menunjukkan adab dan keramahan dan dihormati dalam interaksi sehari-hari. Keluarga memegang peranan sangat penting dalam masyarakat Oman. Tradisi keluarga yang kuat mengakar dalam budaya mereka dan ikatan keluarga seringkali sangat erat. Biasanya orang Oman tinggal bersama keluarga besar dan perhatian khusus diberikan kepada orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua. Orang Oman seringkali bersalaman berkali-kali saat bertemu atau berpisah sebagai tanda kesopanan dan penghormatan. Makanan adalah bagian integral dari budaya Oman, seperti suwa yang merupakan hidangan tradisional Oman yang disiapkan untuk perayaan khusus seperti pernikahan atau festival. Hidangan ini terdiri dari daging yang dimasak dengan rempah-rempah dan dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasak dalam lubang yang dalam di tanah selama beberapa hari untuk mendapatkan rasa yang lezat dan empuk. Kahwa adalah minuman kopi tradisional yang sangat populer di Oman.
Ini bukan kopi biasa yang kita kenal, tapi kopi yang diberi bumbu dengan rempah-rempah seperti pala, kayu manis, dan kacang merica. Biasanya disajikan dalam cangkir kecil dan dinikmati bersama kurma. Di beberapa daerah di Oman, ada kebiasaan yang disebut majelis selingkuh. Ini bukanlah hubungan asmara, tapi lebih merujuk pada pertemuan teman-teman dan tetangga untuk berbicara dan bertukar berita di malam hari. Meskipun namanya terdengar aneh, ini adalah tradisi sosial yang dihormati dalam budaya Oman. Pertanian, perikanan, dan perdagangan telah menjadi kegiatan ekonomi utama di Oman selama berabad-abad. Namun, berkat penemuan minyak di tahun 1960-an, industri minyak dan gas menjadi pilar ekonomi utama negara ini. Pariwisata juga semakin berkembang, menarik wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam dan sejarah Oman yang kaya. Aktivitas rekreasi di Oman sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis yang beragam. Warga Oman menyukai kegiatan di alam terbuka seperti berkemah, hiking, dan off-roading di gurun. Selain itu, beberapa olahraga seperti sepak bola dan kriket juga sangat populer. Di wilayah Dhofar, Salalah Festival adalah perayaan tahunan selama musim hujan yang menarik banyak wisatawan lokal dan internasional. Salah satu atraksi paling unik adalah bermain di wadi atau lembah kering yang banjir, yang mungkin tampak aneh bagi beberapa orang. Kesopanan dan etika sangat dihargai di Oman, termasuk saat berbicara. Orang Oman biasanya menghindari pertanyaan yang dianggap terlalu pribadi atau menggoda, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya. Banyak orang Oman, terutama di daerah pedesaan, masih mengenakan pakaian tradisional seperti disdasa untuk pria dan abaya untuk wanita. Pakaian tradisional ini dianggap sebagai identitas budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Kebiasaan lain yang menarik adalah jelajah gurun. Banyak orang Oman menyukai perjalanan melintasi gurun dan berkemah di bawah bintang-bintang sebagai cara untuk bersantai dan menikmati alam. Oman masih memiliki akhir pekan pada hari Kamis dan Jumat. Jumat adalah hari suci umat Islam ketika sholat Jumat berlangsung. Beberapa orang Oman masih percaya pada makhluk supernatural seperti jin. Jin dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa orang bahkan percaya bahwa jin dapat menetap di kamar-kamar tertentu dan mengganggu manusia. Banyak muda-mudi di Oman fasih berbicara dalam bahasa Inggris, terutama di kalangan generasi muda yang bersekolah atau bekerja di sektor internasional. Mereka juga aktif di media sosial seperti Instagram, Snapchat, ataupun Twitter.